Ambil gambar. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kerjasama kolaborasi yang sangat luar biasa antara Ikatan Arsitek Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas. Dalam hal ini Pusat Penelitian Arsitektur dan Sumber Daya Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Halu Oleo tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengabdian masyarakat. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus baru IAI Sulawesi Tenggara yang telah tentunya pada Mukadimah IAI dengan keyakinan bahwa penyimpangan dari kode etik, jabatan, kedudukan, dan martabat kami mengikuti apa yang saya bacakan ya, janji arsitek. Dalam segala tata laku, kami selaku anggota Ikatan Arsitek Indonesia berjanji sinergitas dan juga tentunya kolaborasi. 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik, dilanjutkan foto bersama dan kami persilakan, kami mengundang dengan hormat Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak, MSI. Sebagai anggota sebenarnya, terus tiba-tiba ya didaulat mewakili Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang arsitek, ya, kita semua tahu bagaimana profesi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik itu di pemerintahan maupun sebagai swasta. Bapak Ketua IAI Nasional, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Region 3, Bapak Arsitek Marwan Masinai IAI. Selamat datang kembali Pak di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Ini adalah fokusnya pada 3 aspek. Yang pertama, membangun kolaborasi, kedua bersinergi, yang ketiga bermitra. Kolaborasi dan tentu secara internal kita akan bangun bagaimana membangun organisasi, memfasilitasi anggota untuk terus mengembangkan diri, baik melalui pengembangan profesional seperti melalui pelatihan-pelatihan dan kemudian membangun sinergitas dan kemitraan dari nasional, bahwa kita akan senantiasa dibantu pemerintah untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan dan tentu tujuannya untuk sutra yang maju. Untuk program jangka pendek atau jangka panjang apa sih? Jangka pendek ini adalah bagaimana organisasi ini bisa berjalan terus melalui kegiatan-kegiatan yang bisa kita memfasilitasi anggota. Seperti tadi kita laksanakan pagi hari, bagaimana anggota bisa melakukan pelatihan kode etik. Kenapa? Karena persyaratan anggota adalah untuk mengikuti kegiatan pelatihan kode etik arsitek. Nah, jangka panjangnya ini adalah tadi kita akan senantiasa membangun kemitraan termasuk stakeholder lainnya. Itu dalam kegiatan tadi bagaimana supaya semua maju dikenal terutama nasional. Pusat Penelitian Arsitektur dan Sumber Daya Lingkungan Universitas Halu Oleo ini sebenarnya relatif muda ya, dibentuk di bulan Juli tahun kemarin 2022. Nah, ini karena melihat pesatnya perkembangan pembangunan khususnya di
di dunia jasa konstruksi khusus di kearsitekturan, sehingga pihak universitas itu menginginkan ada kontribusi dari universitas ke seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan bidang kearsitekturan ini. Ikatan Arsitektur Indonesia ini adalah kan asosiasi yang di dalamnya berhimpun para praktisi, ya, para pemikir-pemikir di bidang arsitektur, ya, sehingga dari Pusat Penelitian Arsitektur Universitas Haloleo itu mencoba bersinergi, kemudian kita akan mencoba memikirkan bagaimana pengembangan kapasitas, gitu ya, kapasitas terkait dengan kepentingan IAI, dan juga bagaimana tadi cita-cita dari Universitas Haloleo agar bisa berkontribusi bersama untuk pembangunan wilayah Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan dengan MOU ini kita bisa berkolaborasi antara Pusat Penelitian Arsitektur Haloleo dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Sulawesi Tenggara ini dalam rangka tadi mencoba membantu pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara khusus di bidang arsitektur, ya. Kenapa ada sumber daya lingkungan di dalamnya? Karena pembangunan itu tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga memang perlu juga kita memikirkan selain pembangunan itu berjalan begitu pesat, tetapi kita juga mesti memikirkan dampak sumber daya lingkungan yang terjadi. Kalau pembangunan itu kan banyak menggunakan material alam, gitu. Ini juga menjadi fokus perhatian kita. Mudah-mudahan sumber-sumber daya alam yang terkait dengan bidang arsitektur itu bisa lestari, terjaga, dan berkesinambungan, gitu. Jadi intinya memang bagaimana Pusat Penelitian Arsitektur itu bisa berkolaborasi dengan Ikatan Arsitektur Indonesia dalam Tetapi hampir semua arsitek yang terlibat di dalam konsultan sudah mempunyai peran positif di dalam proses pembangunan. Mereka rata-rata sudah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui rancang bangun dan desain-desain arsitektur, ya, untuk seluruh pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di kabupaten kota. Ya. Tahun 2023-2024 sekaligus rapat kerja IAI Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Ya. Ikatan Arsitek Indonesia adalah salah satu tenaga ahli yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun arsitek sangat memberikan kontribusi positif untuk kita di Sulawesi Tenggara sehubungan dengan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan di bidang arsitektur. Kita lihat di sini ada banyak bangunan yang berskala internasional yang sudah mulai dibangun, seperti perpustakaan internasional, ada rumah sakit jantung internasional, hotel-hotel dan sebagainya. Itu adalah karya-karya arsitektur yang sudah ada di Sulawesi Tenggara, dan kemungkinan ke depan akan ada lagi bangunan-bangunan lainnya yang menjadi produk dari para arsitek tersebut. Berapa pengurus baru yang digunakan hari ini? Sekitar 54 orang. Itu pengurus baru? Iya, pengurus baru. Mereka adalah ahli-ahli arsitek yang sudah profesional di masing-masing bidangnya, karena sudah banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang arsitek. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.